Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik alal mursalin wal anbiya wal malaikati wal mu'min. Kita kembali lagi, saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, tentang pembahasan hakikat tauhid part 2. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang bahwa ketika mereka menganggap diri mereka lebih baik dan menamai agama-agama mereka sesuai dengan sebutan-sebutan kebanyakan orang, yaitu Yahudi, Nasrani, dan agama Majusi atau apapun, maka sesungguhnya Allah menamai bahwa ajaran tauhid adalah ajaran di jalan yang lurus, ajaran yang diberikan kepada para rasul, para nabi, dan semua orang yang diberi petunjuk. Dan kita harus meyakini semuanya, baik yang sekarang diturunkan kepada kita, pengetahuan sekarang, atau yang sebelumnya. Nah, bagaimana kita membedakan kebenaran? Tentu dengan Al-Furqan tadi, dengan mempelajari secara mendalam, serta tidak membeda-bedakan. Itu yang kedua. Setelah kita meyakini bahwa ajaran tauhid adalah ajaran yang diturunkan kepada para rasul, para nabi, semua sama, harus kita yakini semuanya. Yang kedua, tidak membeda-bedakan, dan kita melaksanakan sesuai dengan kitabnya. Kita belajar langsung dari Alkitab. Itu yang ketiga, yang dijamin keasliannya, kebenarannya, karena kitab yang suci. Itu yang ketiga. Nah, tadi yang kedua adalah tidak membeda-bedakan, yang ketiga adalah belajar langsung dari kitab sucinya, langsung kita berusaha memahami ayat-ayatnya, koneksinya secara mendalam. Nah, kemudian yang keempat, kita mempelajari tentang sibgoh, agar kita nanti disucikan Allah untuk mencapai Ruhul Qudus. Nah, ini juga sesuai dengan di Quran surat 42 ayat 13 sampai 14 yang kita sempat diskusikan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan di part kedua. Kita berusaha memperdalam ilmunya. Apa sih yang dimaksud memperdalam ilmunya? Nah, kalau kita dulu hanya belajar hanya sepintas, misalkan di SD, SMP tentang syariat, tata cara sholat, rukun, wajib, dan sebagainya, maka kita perdalam. Kita lebih pahami lagi maknanya, mengapa, hakikatnya seperti apa sholat itu, bagaimana sholat yang baik dan benar menurut pandangan Allah, apa sih perintah-perintah Allah, apakah hanya sholat yang ada di dalam Al-Quran, ataukah ada perintah yang lain. Maka perintah pertama yang paling harus kita utamakan adalah berusaha memperdalam ilmunya. Dan jangan sampai kita merasa puas, cukup, berarti kita termasuk sombong. Itu bukanlah agama tauhid, bukanlah agama yang lurus. Karena kita harus selalu memperdalam terus sampai akhir hayat. Itu ciri yang kelima. Tadi setelah disibgoh, kemudian ciri yang keempat, ciri yang kelima adalah berusaha memperdalam ilmunya. Apa sih ciri memperdalam ilmunya? Yaitu sampai kita sungguh-sungguh berusaha mempelajari dan memahami ayat-ayat yang mutasyabihah. Nah, mungkin kita sudah belajar ayat-ayat muhkamat. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Bisa satu ayat punya 7 ataukah 10 atau banyak sekali uraian. Kita ambil semua hikmahnya, kita pelajari dari
semua orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Nah, maka kalau kita amati kejadian Nabi Musa, juga belajar dari Nabi Khidir, padahal itu sama-sama orang yang diberi petunjuk, bahwa semakin dalam seorang, maka ilmunya akan berbeda-beda. Dia hanya bisa dalam di satu bidang, sedangkan di bidang yang lain bisa jadi kita tidak mengetahui suatu apapun. Maka Allah membagi ilmunya ke hamba-hambanya semuanya, termasuk Nabi Sulaiman juga belajar atau memberikan kesempatan kepada ikhwannya, orang beriman, untuk memindahkan singgah sana. Nah, di sini Allah menerangkan di Quran surat 3 ayat 7. Nah, kita mohon agar Allah memberikan pemahaman, terutama untuk mempelajari ayat-ayat mutasyabihat. Dialah yang menurunkan Alkitab. Nah, kalau sekarang Al-Quran ya, tapi ini kita mempelajari semuanya Alkitab, karena itu adalah ciri agama yang lurus, baik dari yang sekarang dengan yang terdahulu. Kita pahami kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, pokok-pokoknya, dasar-dasarnya. Nah, untuk yang lebih dalamnya lagi adalah yang mutasyabihan, yang lebih dalam. Maka lebih sedikit orang yang mempelajari atau mendalami ayat mutasyabihat. Kita mohon dipertemukan orang-orang yang bisa memahami ayat mutasyabihat dengan sebenarnya menurut pandangan Allah di dalam sholat kita, dalam tahajud kita. Nah, kita punya keinginan untuk belajar secara mendalam. Nah, syaratnya seperti apa? Nah, ini Allah memberi pengetahuan akan ada dua. Yang satu, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan. Nah, kalau kita tidak bersih benak akal hati kita, maka kita akan condong pada kesesatan. Ketika kita membaca ayat mutasyabihat, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah berdasarkan prasangka, pemahamannya sendiri, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Nah, sedangkan tadi kalau kita berusaha lurus akal hati kita, mengingat Allah, kita mohon ditambahkan ilmu, senantiasa mengurangi tidur kita, memperbanyak zikir, mengurangi mengikuti hawa nafsu. Nah, kita mohon agar Allah menambahkan ilmu. Di sini Allah bisa memberikan ilmunya kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Di Quran surat 2 ayat 269. Maka Allah memberikan pemahaman yang dalam. Semua itu datang dari Allah, karena mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan tarekat yang berat, mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur, banyak mengingat Allah. Nah, disitulah Allah memberikan ilmunya. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman. Nah, di sini pada waktu itu Rasul Musa bermunajat di gua di Bukit Tur untuk menemui Allah. Di Quran surat 7 ayat 143. Nah, kemudian meminta agar Allah menampakkan diri. Nah, itu adalah cara untuk mendekatkan diri pada Allah. Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Yang berakal adalah yang seperti apa? Harus syaratnya salah satunya Quran surat 3 ayat 190, 191, Quran surat 7 ayat 179. Nah, jadi ini agama tauhid, mendalam ilmunya, yang
kelima tadi. Nah, bagaimana pekerjaannya? Agama yang orang-orang yang diberi petunjuk maka berusaha untuk selalu mengingatkan, untuk selalu mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Nah, di sini apabila kamu telah menyelesaikan manasik hajimu. Nah, tadi ketika kita sudah mempelajari ayat-ayat muhkamat tentang haji, tentang zakat, yang pokok-pokok tadi, maka kita berusaha mendalami. Maka ingatlah, berusaha Allah itu seperti apa, Allah itu di mana. Kita berusaha ingat Allah setiap detik, berusaha mengharapkan pertemuan, perjumpaan dengan Allah. Nah, di sini kita lanjut berusaha memahami ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka ingatlah, sebutlah Allah sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut atau mengagungkan nenek moyangmu, bahkan dengan ingatan atau sebutan yang lebih kuat lagi. Di Quran surat 200. Nah, dengan itu maka nanti Allah menambahkan kecerdasan sehingga kita bisa memahami ayat-ayat mutasyabihat, tentu dengan izin Allah. Nah, sampai hatinya nanti bergetar sebagaimana di Quran surat 8 ayat 2. Dan apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Mereka itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Nah, selanjutnya yang keenam apa? Ciri agama yang lurus atau hakikat dari tauhid. Janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah, orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan, menamai golongan-golongan tertentu di dalam agama Allah. Kita pakai grup-grup khusus. Nah, jangan. Kita saling menghargai, menghormati. Kita berusaha untuk belajar bersama-sama. Namanya apa? Tetap menggunakan nama Islam, petunjuk jalan yang lurus. Jangan sampai nanti kita merasa bangga, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maka nanti kita merasa lebih benar, ada sifat sombong, bangga diri, senang dipuji. Maka kita lihat ketika para rasul itu berdakwah bersama-sama, baik itu Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Syuaib, itu dalam satu periode umatnya saling belajar. Umat Nabi Syuaib juga belajar ke Nabi Musa, belajar ke Nabi Harun, juga Nabi Lut juga sama, Nabi Ibrahim juga sama. Jadi tidak membeda-bedakan, tidak membuat kelompok-kelompok khusus, karena agama Allah adalah agama yang lurus. Nah, kalau ada yang seperti itu atau ada yang salah, bagaimana? Jangan sampai kita memaki, menyalahkan. Janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat. Golongan tadi menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Tapi hakikatnya ketika kita mengikuti Al-Quran, itu adalah kebenaran. Nah, kadang seringkali kita temui orang-orang Islam, umat Islam menggunakan kitab-kitab lain sebagai dasar. Misalkan ada juga yang ketika kita ajak untuk mempelajari Al-Quran, dia lebih memilih untuk belajar kitab kuning atau dari syekh mana. Nah, hal itu jangan sampai kita menganggap diri kita merasa lebih baik, lebih benar. Jangan kita maki, oh itu salah ini, atau kita mengatakan kata-kata yang buruk. Kalau mereka mau diajak berdiskusi, kita berikan ayat Al-Quran. Kalau tidak, ya saling menghargai, saling menghormati. Karena di situ adalah jalan agama yang lurus. Nah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman dan kekuatan untuk mengamalkan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, agar Allah memberikan kita ilmu yang dalam sebagaimana di Quran surat 3 ayat 7. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.